Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal SKB Perawat CPNS 2020, yaitu materi keperawatan jiwa. Oke, kita ke soal yang pertama. Nomor 1. Seorang perempuan berusia 40 tahun mengalami depresi berat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Saat ini pasien sedang mengandung untuk ketiga kalinya dan ia belum memiliki anak karena sudah mengalami keguguran 2 kali. Dari hasil pengkajian saat ini, pasien mengeluh sering terjaga di malam hari, sulit untuk memulai tidur, dan gelisah ketika bangun tidur. Pasien terlihat kontak mata kurang, lebih banyak diam, tidak fokus, serta gelisah. Pertanyaan soal: apakah tujuan intervensi keperawatan yang sesuai pada kasus tersebut? A. Konsep diri positif. B. Pola coping klien adekuat. C. Klien mempunyai harapan. D. Menurunkan tingkat kecemasan. Atau E. Mendapatkan informasi tentang penyebab kegugurannya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Menurunkan tingkat kecemasannya. Kita lihat pembahasannya. Rasional A, untuk membuat klien memiliki penilaian positif terhadap dirinya. Kemudian rasional B, agar klien memiliki cara penyelesaian masalah yang konstruktif. Kemudian rasional C, agar klien memiliki motivasi dan tujuan jelas terkait masalahnya. Kemudian rasional D, untuk menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasan. Kemudian yang E, untuk meningkatkan pengetahuan klien terkait masalah yang dihadapi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 2. Seorang laki-laki dengan usia 18 tahun diantar keluarganya ke rumah sakit jiwa karena sering mengamuk, penampilan kotor, serta sering bicara sendiri. Pasien mengalami gangguan proses berpikir karena sulit diajak ngobrol serta tidak nyambung antara kalimat yang ia sampaikan. Pertanyaan soal: apakah masalah utama pada kasus di atas? A. Blocking. B. Tangensial. C. Perseverasi. D. Sirkumtansial. Atau E. Kehilangan asosiasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kehilangan asosiasi. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan eksternal, kemudian dilanjutkan kembali. Kemudian rasional B, pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Kemudian rasional C, berulang-ulang menceritakan suatu ide atau tema secara berlebihan. Kemudian rasional D, untuk menurunkan atau memperbaiki gejala sebagai respon dari kecemasan. Kemudian rasional E, pembicaraan tidak ada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang E. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 3. Seorang perempuan 24 tahun didiagnosa gangguan konsep diri, harga diri rendah, dan dirawat di rumah sakit jiwa. Perawat telah menetapkan tujuan intervensi keperawatan, yaitu memperluas potensi diri dan kesadaran diri. Perawat telah melakukan hubungan terbuka dan saling percaya kepada pasien. Pertanyaan soal: apakah intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut?
A. Identifikasi kekuatan ego pasien. B. Tawarkan penerimaan tanpa syarat. C. Mulai dengan meyakinkan identitas pasien. D. Berikan dukungan untuk mengurangi kecemasan. Atau E. Dekati pasien dengan cara tidak menuntut diterima. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Tawarkan penerimaan tanpa syarat. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, untuk menentukan apakah klien mampu atau tidak mampu menghadapi keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan. Kemudian rasional B, salah satu teknik komunikasi, perawat menerima klien dengan respek tanpa menilai atau mengadili secara positif atau negatif. Klien akan merasa dihargai tanpa syarat. Kemudian untuk rasional C, dilakukan pada fase pra-interaksi. Kemudian rasional D, dukungan yang diberikan dapat mengurangi stresor bagi klien. Kemudian rasional yang E, untuk menekankan bahwa perawat hadir dengan tulus untuk klien sehingga mendukung untuk komunikasi yang terbuka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang laki-laki dengan usia 22 tahun dibawa keluarga untuk berobat ke poliklinik rumah sakit jiwa. Dari hasil wawancara, pasien mengatakan ia sering dimarahi dosennya karena sering tidak membuat tugas kuliah, serta sering tiduran di kelas dan setelah dihukum dosennya. Ia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara menendang meja serta membanting laptop temannya. Pasien juga sering merusak barang yang ada di rumah jika permintaannya tidak terpenuhi. Pertanyaan soal, apakah mekanisme pertahanan ego pada kasus tersebut? A. Denial. B. Proyeksi. C. Reaction. D. Kompensasi. Atau E. Displacement. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Displacement. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, memblokir atau menghindari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa sakit dan cemas di luar kesadaran. Kemudian rasional B, menyalahkan orang lain atau objek mengenai kesulitannya sendiri yang tidak baik. Kemudian rasional C, mengubah dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima menjadi kebalikannya atau dapat diterima. Kemudian rasional D, menutupi kelemahan dengan menonjolkan sifat yang baik. Kemudian yang terakhir rasional E, mengarahkan dorongan-dorongan atau kemarahan yang tidak sesuai pada sejumlah orang atau objek sehingga dorongan aslinya terselubung atau tersembunyi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa karena sering bicara tidak jelas dan kacau. Dari hasil wawancara, pasien mengeluh sering sakit, pusing, serta terbangun di malam hari dan sulit memulai untuk tidur kembali. Pasien juga sering mengalami amnesia jangka pendek dan sering lupa terhadap barang-barang yang barusan ia gunakan. Hasil TTV menunjukkan TD 170/100, HR 84 kali per menit, T memperoleh 37,1 derajat Celcius, dan RR-nya 18 kali per menit. Pertanyaan soal, apa penyebab gangguan kognitif pada kasus tersebut? A. Tumor otak. B. Trauma kepala. C. Penyakit sistemik. D. Proses degenerasi. Atau E. Gangguan peredaran darah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Proses degenerasi. Kita lihat pembahasannya.
Rasional A, terjadinya pertumbuhan sel-sel yang abnormal pada otak. Kemudian rasional B, kondisi di mana struktur kepala mengalami benturan dari luar dan berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Kemudian rasional C, penyakit sistemik, penyakit yang berdampak pada sistem tubuh manusia atau berhubungan dengan metabolisme tubuh. Kemudian D, proses degenerasi atau penurunan atau kemunduran keadaan secara singkat dan kimia dalam sel jaringan atau organ yang umumnya disebabkan oleh penuaan. Kemudian rasional E, gangguan peredaran darah, yaitu gangguan pada sistem sirkulasi darah yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang laki-laki dengan umur 35 tahun diantar keluarganya ke poliklinik RS Jiwa dengan keluhan hidupnya tidak berguna lagi dan tidak semangat lagi. Keluarga mengatakan ini terjadi karena pasien mengetahui bahwa dirinya didiagnosis hepatitis. Sejak itu, pasien sering menyendiri, diam, tidak nafsu makan, dan penampilan tidak rapi. Pertanyaan soal, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Menarik diri. B. Gangguan body image. C. Kecemasan yang meningkat. D. Ketidakmampuan melakukan ADL. Atau E. Respon pengingkaran yang tidak adekuat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Ketidakmampuan melakukan ADL. Kita lihat pembahasannya. Rasional A, menarik diri atau percobaan untuk menghindari interaksi atau hubungan dengan orang lain. Kemudian rasional B, gangguan body image, yaitu perubahan persepsi terhadap tubuh akibat perubahan struktur maupun fungsi tubuh. Kemudian rasional E, kecemasan yang meningkat atau perubahan status kesehatan dapat menimbulkan kecemasan. Kemudian rasional D, perubahan status kesehatan dapat mengurangi motivasi ataupun kemampuan untuk melakukan ADL termasuk perawatan diri. Kemudian rasional E, pengingkaran atau denial, merupakan salah satu respon akan perubahan status kesehatan yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 38 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa karena selalu histeris, berteriak, wajah memerah, dan mata melotot selama 1 minggu terakhir. Di rumah sakit, pasien terlihat gelisah, tangan mengepal, dan sibuk mondar-mandir. Pada saat pengkajian, perawat mengatakan Anda terlihat tegang hari ini. Pertanyaan soal, apakah teknik komunikasi yang digunakan perawat pada kasus tersebut? A. Klarifikasi. B. Menawarkan diri. C. Memberi kesempatan. D. Memfokuskan. Atau E. Menyatakan hasil observasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Menyatakan hasil observasi. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, validasi atau menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti perawat terhadap situasi yang ada. Kemudian rasional B, menawarkan diri, yaitu menyediakan diri Anda tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Kemudian memberi kesempatan kepada klien untuk memulai dan berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Kemudian rasional D, memfokuskan, dilakukan untuk membatasi area diskusi
sehingga percakapan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Kemudian rasional E menyatakan hasil observasi atau menyampaikan apa yang telah diamati perawat dari pesan verbal dan nonverbal klien. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Seorang perempuan dengan usia 31 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena stres berat. Setelah selama 5 tahun ia menikah, ia tidak bisa hamil dan saat ini pasien diceraikan oleh suaminya yang ingin sekali punya keturunan. Pasien mengatakan ia kesepian, sulit memulai untuk tidur, sering bangun di malam hari dan teringat mantan suaminya. Saat pengkajian, pandangan mata ke bawah, banyak diam, menjawab pertanyaan seadanya, pembicaraan selalu berfokus mengenai suaminya dan terlihat gelisah. Pertanyaan soal: apakah tujuan utama intervensi keperawatan pada kasus pasien di atas? A. Menghilangkan stresor. B. Meningkatkan harga diri. C. Mempunyai pengetahuan yang positif. D. Memiliki pemahaman tentang dirinya. Atau E. Menyalurkan kemarahan dengan asertif. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menghilangkan stresor. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, hilangnya stresor dapat menurunkan gejala stres yang muncul. Kemudian untuk rasional B, peningkatan harga diri dapat meningkatkan konsep diri atau perasaan berharga terhadap diri klien. Kemudian rasional E, dapat meningkatkan pengetahuan klien terhadap masalahnya dan cara coping yang tepat. Kemudian rasional D dapat memotivasi klien mengembangkan coping yang konstruktif. Kemudian rasional E mengungkapkan kemarahan dengan tidak melukai diri dan orang lain. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 9. Seorang pasien laki-laki dengan usia 32 tahun diantar keluarganya ke rumah sakit jiwa dengan keluhan sering mengamuk, menjadikan barang-barang di rumah berterbaran hingga rusak. Pada saat pengkajian, pasien mengeluh ia marah karena ia sering mendengar suara-suara yang tidak tampak menghina dirinya. Pasien sangat kesal dan benci dengan suara itu. Pertanyaan soal: apakah pengkajian lanjutan pada pasien tersebut? A. Isi halusinasi. B. Waktu terjadinya halusinasi. C. Perasaan klien bila berhalusinasi. D. Upaya yang dilakukan jika berhalusinasi. Atau E. Waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Waktu dan frekuensi terjadinya halusinasi. Kita lihat pembahasannya. Untuk rasional A, penting dikaji untuk mengetahui jenis halusinasi pendengaran klien, misalnya halusinasi perintah. Kemudian untuk rasional B, menentukan intervensi khusus pada waktu terjadinya halusinasi. Kemudian untuk rasional C, dilakukan untuk mengetahui respon klien saat halusinasi muncul. Kemudian untuk rasional D, dilakukan untuk mengetahui cara klien dalam mengatasi halusinasinya. Dan untuk rasional E, dilakukan untuk menentukan intervensi khusus pada waktu terjadinya halusinasi dan menghindari situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Seorang laki-laki dengan usia 19 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena sering dibullying oleh teman-temannya karena ia sangat cerdas dengan IPK
4,01. Pasien mengeluh ia sangat kesepian, diasingkan oleh teman-teman sekitar, ditolak pacarnya, dan ia saat ini tidak memiliki seorang teman maupun pacar, sehingga lebih senang berdiam dan menyendiri. Dari hasil pengkajian, tampak menyendiri, menunduk, kontak mata sedikit kurang, dan tidur dengan posisi menekuk lututnya hingga menyentuh badan. Apakah intervensi keperawatan utama pada pasien itu? A. Mengenal kerugian tidak bersahabat dengan orang sekitarnya. B. Membantu mengenal manfaat berhubungan dengan orang lain. C. Membina melakukan interaksi secara bertahap. D. Mengidentifikasi penyebab isolasi sosial. Atau E. Hubungan saling percaya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Membantu mengenal manfaat berhubungan dengan orang lain. Kita lihat pembahasannya. Rasional A. Tindakan untuk isolasi sosial, membantu klien mengenal kerugian tidak berinteraksi. Kemudian rasional B. Tindakan untuk isolasi sosial, membantu klien manfaat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian rasional C. Tindakan untuk isolasi sosial yang membantu klien melakukan interaksi secara bertahap, dimulai dengan perkenalan. Kemudian rasional D. Tindakan untuk membantu klien mengungkapkan dan mengenal penyebab isolasi sosial. Kemudian rasional E. Tindakan terapeutik sebagai awal sebelum perawat melakukan intervensi keperawatan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.